Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi hak kekayaan intelektual dengan materi tentang paten. Ruang lingkup paten. Berbagai negara dalam menentukan luas perlindungan paten meletakkan syarat pada klaimnya dengan sistem yang berbeda. Perlakuan berbeda pada masing-masing negara tersebut menjadi lebih menarik apabila dihubungkan dengan mengelompokkan sistem hukum civil law dan common law yang pernah kita kenal sebelumnya. Dalam sejarah sistem common law yang menolak kodifikasi yang berlaku pada sistem civil law akan mempersulit upaya mendapatkan penjelasan secara detail tentang konsep klaim yang dimaksud dalam hukum paten. Pada negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris, rujukan tertuju pada doktrin presiden. Perlindungan pengetahuan dan teknologi dalam hak kekayaan intelektual terlebih dahulu khusus paten Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Perlindungan paten diberikan untuk satu invensi. Dalam hal ini, setiap permohonan paten hanya untuk invensi, atau tepatnya satu invensi tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten. Invensi yang dimintakan permohonannya pada kantor paten tersebut harus baru, mengandung unsur langkah inventif dan inovatif dan dapat diterapkan dalam industri. Permohonan pendaftaran paten tersebut diajukan inventor atau calon pemegang paten berupa permohonan pendaftaran ke kantor paten. Karenanya, apabila tidak ada permohonan, maka tidak ada paten sehingga berdampak pada kepemilikan suatu paten atau invensi tersebut, yang mana kepemilikan diberikan kepada pemohon pertama kali. Prinsip ini dikenal dengan first to file system. Maka hanya inventor atau pemegang hak atau yang menerima atau lebih lanjut hak inventor tersebut yang berhak memperoleh paten. Undang-undang paten di Indonesia pada prinsipnya penerapan paten menerapkan sistem terbuka, yaitu bahwa setiap invensi di bidang teknologi dapat dipatenkan. Walaupun ternyata tidak semua invensi itu dapat diajukan permohonan paten, perlindungan paten terhadap invensi tersebut dapat berupa perlindungan terhadap prosesnya maupun produk yang dipatenkan. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan pendaftaran paten. Tata cara pendaftaran paten dan paten sederhana. Terdapat dua jenis paten, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya membuat satu klaim. Namun, secara tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk. Subjek paten, yaitu inventor, adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Mengenai subjek paten bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Tata cara pendaftaran paten, suatu paten yang telah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten sebagai berikut. A. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. B. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diperpanjang. C. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam diumumkan melalui media elektronik atau media non-elektronik. Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaan paten dapat dilihat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Permohonan. Direktorat Jenderal Permohonan harus memuat A. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan. B. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon. C. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. D. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. E. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. F. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten. G. Judul invensi. H. Klaim yang terkandung dalam invensi. I. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang tata cara
melaksanakan invensi. J. Gambar yang disebutkan adalah deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi. Dan K. Abstraksi invensi. Yang kedua yaitu ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan diatur dengan peraturan pemerintah. Masuk kita ke materi pelanggaran hak paten. Pengaturan Undang-Undang Paten Indonesia dalam menentukan luas perlindungan paten bila terjadi sengketa belum bisa dinyatakan memiliki aturan jelas apabila hanya mensyaratkan klaim yang harus dimuat di dalam permintaan paten yang diajukan dengan tanpa diberi penjelasan sedikitpun tentang klaim yang dimaksud berdasarkan kata-kata dari klaim atau intisari dari klaim suatu perlindungan berdasarkan intisari klaim membawa konsekuensi perlindungan itu terlalu luas sehingga tertutup kemungkinan dilakukannya modifikasi meskipun bentuk dan wujudnya berbeda. Karena dalam intisari klaim yang dipentingkan adalah fungsi penemuan yang sama. Sebaliknya, apabila kata-kata dari klaim yang dilindungi memudahkan modifikasi tetapi mudah dilakukan, peniruan, seseorang peniru hanya dengan mempelajari deskripsi yang mengungkapkan penemuan yang dipatenkan dapat mengubah kata-kata dari klaim dan sekaligus mengadakan perubahan kecil yang tidak signifikan. Tidak dianggap sebagai pelanggaran paten. Pasal 160 Undang-Undang Paten dengan jelas melarang setiap orang yang tanpa persetujuan pemegang paten dalam hal paten produk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten. Dan atau dalam hal paten proses menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud. Untuk menegakkan hukum paten ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten sudah mengatur ketentuan pidana, yaitu Pasal 161 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk menyelesaikan sengketa paten tersebut bisa menggunakan tata cara diantaranya pertama menggunakan non-litigasi di luar pengadilan, dan kedua menggunakan litigasi atau melalui pengadilan. Di mana penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan pengadilan niaga, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Paten. Banyak kasus sengketa di bidang haki yang diselesaikan melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan niaga semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan dalam penyelesaiannya. Hal itu pada akhirnya akan berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa. Karena dalam proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-loss, tidak responsif, time consuming, proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Jika terjadi perselisihan atau persengketaan mengenai paten, penyelesaiannya diatur dalam pasal 142 sampai dengan pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, antara lain yang pertama, pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 dapat menggugat ke pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten. Yang kedua, pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. Yang ketiga, selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Baik, sampai di sini mata kuliah kita dalam materi paten. Sampai ketemu kita dengan materi selanjutnya. Saya tutup kuliah kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.